Mazmur 37 ayat 4a, bergembiralah karena Tuhan. Ringkasan 10 perintah Allah ialah kasihilah Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan pikiran kita. Di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-27 berkata, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari 10 hukum Tuhan hanya diringkas menjadi 2, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Orang munafik mengasihi Allah karena Allah memenuhi kebutuhan akan makanan dan minuman mereka. Orang munafik mengasihi Allah karena mereka diberkati, karena mereka sukses, karena mereka berhasil. Itu orang munafik. Mereka mengasihi Allah karena Allah memenuhi segala kebutuhan dan keinginan mereka. Sesungguhnya kita harus sadar bahwa kita wajib mengasihi Dia dengan segenap kekuatan kita. Pada kenyataannya bahwa kita tidak pernah mampu mengasihi Dia dengan layak, tetapi kita wajib mengasihi Dia semaksimal mungkin. Tidak mungkin kita dapat mengasihi Tuhan dengan layak, dengan sempurna, tapi kita sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan semaksimal mungkin. Seperti Maria Magdalena mengasihi Yesus dan mencurahkan minyak narwastu yang mahal pada Yesus. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kegembiraan Allah di dalam Allah adalah hakikat keindahan. Sorga penuh dengan kesukaan dan Ia layak menerima prioritas kasih kita. Allah harus ada di nomor 1 prioritas kasih kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hidup orang mengasihi Allah bergantung pada persekutuan dengannya. Orang yang sungguh mengasihi Allah, hidupnya itu bergantung dengan persekutuan dengan Allah. Di dalam Mazmur 42 ayat 2 dikatakan demikian, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin menemukan kepuasan di luar daripada Allah. Allah sebagai objek kasih, dan dia akan menikmati persekutuan dan sukacita ketika dia dekat dengan Tuhan. Kemudian penuhilah orang fasik dengan gandum dan anggur. Sekalipun ia berpura-pura mengasihi Allah, sebenarnya ia merasa puas tanpa Allah. Ketika dia diberkati berlimpah harta, tapi sebenarnya sukacitanya itu bukan karena Allah, tapi karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dia sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginan hatinya. Namun dia bisa berpura-pura munafik seolah-olah dia mengasihi Allah. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apabila kita memiliki kasih sejati kepada Allah, kita pasti berduka atas hal-hal yang mendukakan Tuhan. Kasih sangatlah berduka ketika dia kehilangan hadirat Allah yang indah. Orang yang mengasihi Allah sungguh-sungguh, dia akan sedih ketika dia tahu dia tidak dapat menikmati persekutuan dengan Allah, karena Allah adalah sumber sukacita dan kegembiraan. Daud sendiri berkata dalam Mazmur 122 ayat 1, nyanyian Syariah Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bahkan Bani Korah pun sendiri menuliskan di dalam Mazmur pasal 84 ayat 5 dan 6, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Orang yang memiliki hasrat untuk beribadah, bersekutu dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia akan mendapatkan kegembiraan yang sejati. Bahkan di dalam ayat yang ke-11 dari Mazmur 84, Bani Korah berkata demikian, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita letakkan sukacita kita, kegembiraan kita hanya dengan kasih kita kepada Tuhan. Berdoalah agar Allah mengaruniakan kepada kita hati yang mengasihi Dia, dan jagalah api kasih hati kita itu untuk terus berkobar-kobar, sehingga kegembiraan, sukacita tetap memenuhi kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan mengasihi dunia dan aktivitas kita. Jangan sampai pekerjaan kita menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Tetapi peliharalah dan jaga kasih kita hanya kepada Tuhan. Jaga dan pelihara kasih kita hanya kepada Tuhan.
Sebab Bapak Ibu Saudara, kita bisa saja tergoda dan pada akhirnya mengikuti keinginan duniawi ini, dan pada akhirnya kita hancur. Sebab dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, ingatlah bahwa dunia dan segala isinya yang diinginkan manusia sedang menuju kebinasaan. Dunia dengan segala isi yang diinginkan manusia sedang menuju kebinasaan, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yang engkau lihat di dunia ini akan musnah, ya, akan sirna. Karena itu marilah letakkan kegembiraan sukacita kita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Jaga persekutuanmu dengan Tuhan sehingga hatimu dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera daripada Roh Kudus, dan engkau menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.